Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara muslim, alhamdulillah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai manusia dari keturunan Bani Adam. Ada satu keistimewaan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Bani Adam ini, yaitu kemuliaannya karena ilmu. Seseorang mulia, manusia mulia, tinggi derajat karena Allah titipkan pada dirinya ilmu yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluknya yang lain. Dan karena ilmu itu pula lah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluknya, kepada malaikat, termasuk di dalamnya ada jin yang Allah perintahkan untuk bersujud. Sebagaimana suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan terhadap malaikat-malaikatnya di saat Allah subhanahu wa ta'ala akan mencipta manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memproklamirkan kepada para malaikat, Allah katakan, ja'ilun, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di muka bumi ini khalifah, pengelola bumi yang sebelumnya bumi telah ada yang mengelola, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diganti. Kalangan jin yang lebih dulu menempati bumi dibersihkan oleh Allah, kemudian diganti. Sehingga Allah katakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat ada yang protes. Qalu, kata malaikat, yang di dalam sejarah kemudian diketahui ini adalah jin yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan di dalam kalangan malaikat, karena jin ini ibadahnya kepada Allah dalam ratusan ribuan tahun, dalam bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ulamanya jin ini diangkat dalam derajat kalangan malaikat. Mereka kemudian protes. Apa protesnya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat, dalam hal ini juru bicaranya jin, kemudian dia mempergunakan preferensi masa lalunya untuk kemudian mengatakan protes kepada Allah, ataj'alu fiha, kenapa engkau ya Allah ingin menciptakan di muka bumi ini may yufsidu fiha, yaitu manusia yang akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan mempertumpahkan darah. Karena preferensi masa lalunya, maklumat sabiqah yang ada pada dirinya, bahwa sebelumnya di muka bumi ini yang ditempati oleh kalangan jin itu membuat kerusakan, melakukan pertumpahan darah, sehingga mereka protes dengan mempergunakan maklumat sabiqahnya, dengan mempergunakan preferensinya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jin, aku ini lebih mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi jin protes, kenapa engkau akan mencipta di muka bumi, sementara di muka bumi itu mereka akan mencipta kerusakan, akan mempertumpahkan darah. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada saat itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan tentang kehebatan ciptaan yang bernama manusia dari kalangan Bani Adam ini. Allah tunjukkan apa yang kehebatan apa yang Allah berikan.
Kemudian Allah katakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah berikan ilmu kepada Adam ini dengan apa? Dengan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semua nama-nama. Summa 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum ta'lam. Kemudian Allah katakan, ayo kalau kamu masih belum percaya, mari sekarang buktikan ciptaanku yang baru atau kamu yang kira-kira bisa menyebutkan nama-nama. Saudara muslim, inilah kemuliaan manusia. Manusia mulia dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain karena dia memiliki ilmu. Ilmulah yang kemudian membuat manusia tinggi derajat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat-malaikatnya untuk sujud kepada ciptaan baru ini, yaitu Adam. Apa Allah katakan? Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perintah Allah. Dan memang layak. Karena apa? Karena Adam memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya yang lain, yaitu ilmu. Fasajadu, maka seluruh malaikat dia sujud memenuhi perintah Allah, karena memang karakter malaikat adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ada satu yang dia tidak mau sujud, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia kemudian istikbar, dia merasa sombong, dia mengingkari atas perintah Allah, dan dia tidak mau sujud atas perintah Allah terhadap Nabi Allah Adam. Saudara muslim, apa yang membuat seseorang mulia tinggi derajat? Karena ilmunya. Oleh karena itu, ilmu itulah yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Saudara muslim, pemirsa Mutiara Iman, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan manusia dengan ilmunya, dan kemudian iblis dia tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, maka disitulah sebenarnya pembeda antara ilmu dan orang yang tidak berilmu. Iblis dia juga mungkin punya ilmu, bahkan sangat hebat ibadahnya kepada Allah, sebagaimana yang terungkap dalam ayat firman Allah yang mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kemudian iblis katakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ya Rabb, kami ya Rabb, itu telah melakukan banyak peribadatan, bertasbih kepadamu, mengkuduskan engkau dalam waktu yang cukup lama. Mungkin dari sisi ibadah kita tidak ada apa-apanya dengan iblis. Iblis diberi oleh Allah ilmu, tapi ada satu hal yang membuat Allah murka. Di saat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam atas perintah Allah, maka Allah katakan,
keluar engkau iblis dari surga ini karena sudah tidak layak. Apa yang membuat Allah murka? Bukan karena ilmu, bukan karena peribadatannya, tapi karena iblis tidak memiliki adab atas ilmunya, tidak memiliki adab atas Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ilmu. Oleh karena itulah, saudara muslim, pemirsa Mutiara Iman UBTV, disinilah kemudian kita mengetahui bahwa al-adabu qabla al-ilm. Adab harus kita lebih dahulukan daripada ilmu. Tanpa adab, maka ilmu tidak bermakna. Saya mengibaratkan ilmu itu ibarat air, sementara adab ibarat wadahnya. Pada saat kita mungkin minum dengan segelas air atau sebotol minuman mineral, maka itu bukan semata karena airnya. Buktinya apa? Pada saat kita minum air yang sama, kemudian pada air yang sama juga kita buang, maka tentu kita tidak akan pernah mau minum atas air yang dibuang. Bukan karena sama-sama airnya, tapi karena air yang telah kita buang tadi tidak ada wadah. Sementara air yang kita minum itu alasannya karena ada wadah. Air yang terjatuh yang kita buang tadi tidak kita minum karena dia tidak ada wadah. Demikianlah ilmu dan adab. Ilmu ibarat air tadi itu, sementara adab adalah ibarat wadahnya. Air tanpa wadah, tidak ada satupun orang yang bersedia untuk menikmatinya. Ilmu tanpa adab, dia ibarat pohon yang tidak berbuah. Adab adalah mahkota. Hari ini kita kemudian bisa melihat betapa banyak orang memiliki ilmu, tapi adab tidak dia bawa. Banyak orang mempergunakan pakaian, tapi mahkota tidak dia pergunakan. Saudara muslim, inilah pentingnya adab dibandingkan ilmu. Betapa banyak kemudian kita menguasai keilmuan, tapi kemudian kita tidak memiliki kepedulian. Atau termasuk daripada adab itu kemudian bagaimana penghargaan kita, cara kita menghargai ilmu, cara kita menghargai guru yang menyampaikan ilmu, cara kita menghargai tempat dalam kita menuntut ilmu. Ada 3 hal yang telah hilang dalam pendidikan modern kita. Yang pertama itulah adalah adab. Yang kedua adalah khidmah. Dan yang ketiga adalah keberkahan, barokah. Pada saat ilmu telah jauh dari adab, maka kita akan melihat orang-orang pandai tapi gersang dengan nilai. Maka kita akan melihat beragam macam banyak teknologi yang dihasilkan, tapi jauh dari peduli kemanusiaan. Teknologi dihasilkan tanpa memperdulikan bagaimana nasib masa depan manusia. Kemakmuran dikejar, tapi ketenangan tidak diperoleh. Kita bisa melihat di akhir-akhir ini bagaimana kemudian dunia pendidikan modern kita, seorang murid yang tidak menghargai gurunya, seorang murid yang dia sama sekali seakan-akan tidak kenal atas gurunya. Pada saat dia sudah lulus, sama-sama bekerja di dalam satu tempat, kemudian dianggap sebagai sebuah kolega tanpa ada satu penghormatan. Ini kurangnya. Seorang yang memiliki ilmu itu ibarat pohon padi. Pada saat dia semakin berisi, maka dia semakin menunduk.
Tapi apa yang kita lihat hari ini, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu, tapi kemudian dia merasa sombong, dia merasa menguasai semuanya, dan dia meremehkan orang lain. Pandai bicara, manis ucapan, tapi kemudian dia tidak peduli dan menyakiti orang lain. Adab adalah puncak daripada keilmuan itu. Oleh karena itu, saudara muslim, jagalah adab agar kemudian kesempurnaan kemuliaan kita sebagai manusia benar-benar sempurna. Saudara muslim, pemirsa Mutiara Iman UBTV, manusia tinggi derajat karena ilmu, tapi tidak cukup. Bil ilmi irtafa wa bil khidmati intafa. Demikian Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan dalam kalam hikmahnya, sebab ilmulah seseorang tinggi derajat. Namun wabil khidmati, karena sebab khidmat, kita berkhidmat, intafa. Hal kedua yang hilang dalam dunia pendidikan kita itu adalah khidmat. Bahasa sederhananya itu adalah bersedia melayani. Namanya pelayan, dia bersedia untuk delosor, berada di bawah. Karena dari khidmat itulah ilmu akan bermanfaat. Kemanfaatan ilmu bukan karena banyaknya ilmu, bukan karena banyaknya bacaan, tapi sejauh mana kita bisa melayani orang lain. Kita kemudian bisa melihat dan mendengar dari banyak kisah. Ada anak di pesantren, dia mungkin tidak begitu rajin ngajinya, tapi dia berkhidmat kepada guru. Mungkin hanya bagian nyapu, bagian masak, bagian cuci mobil, atau bagian nato sandal. Pada saat sama-sama sudah keluar dari pondok, kita kemudian bisa melihat siapa di antara mereka yang akan memberikan lebih banyak manfaat di tengah-tengah masyarakat, yang ilmunya bertahan. Ternyata orang yang berkhidmat itulah yang akan lebih bertahan, karena khidmat telah mewadahi sekian banyak ilmu. Khidmat bagian daripada adab. Oleh karena itulah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mengatakan dalam kalam hikmahnya, sabatul ilmi bil mudzakarah wa nafa'uhu bil khidmah wa barakatuhu bi ridhas syekh. Tetap kuatnya ilmu di dalam pikiran dan diri kita karena mudzakarah, karena kita banyak belajar, karena kita banyak membaca, karena kita banyak terus dalam bahasa pesantren, bil mudzakarah, dengan banyak membaca. Disitulah kemudian ilmu akan semakin kuat pada diri kita. Wa barakatuhu bil khidmah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu, maka tidak cukup dengan membaca, tapi lakukan
pelayanan, khidmah. Kepada siapa kita berkhidmah? Tentu kita berkhidmah kepada guru kita yang telah memberikan menjadi jalan ilmu kita. Orang tua kita mungkin melahirkan kita, tapi guru kita lah yang kemudian mengajari kepada kita bagaimana harusnya menjalani hidup, bagaimana harusnya kita berpakaian, bagaimana kita harusnya menjaga kebersihan diri, bagaimana kita harusnya berinteraksi dengan orang lain, terlebih bagaimana harusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita orang yang sangat layak untuk kita berkhidmah kepadanya. Berkhidmah kepada ilmu, termasuk pula berkhidmah kepada teman-teman kita yang membersamai kita di dalam proses pencarian ilmu. Dan berkhidmah kepada tempat di mana kita mencari ilmu. Lembaga tinggi, sekolah, pondok pesantren. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, yang namanya barokah itu adalah ziyadah. Yang namanya barokah adalah selalu bertambah. Tasdid bitasdid. Ziyadatul khair. Selalu tambah kebaikannya. Oleh karena itulah, saudara muslim, para pemirsa Mutiara Iman UBTV, berkhidmat cara kita untuk mendapatkan keberkahan. Sementara kemudian kata Buya Said Muhammad dalam kalam hikmahnya, dia katakan wa nafa'uhu biridhas syekh, dan dia akan mendapatkan kemanfaatan dengan mendapatkan ridho daripada guru. Oleh karena itu, ridho guru menjadi penting sebagai modal kita untuk kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Jangan pernah sakiti guru, cari bagaimana agar guru ridho kepada kita. Makanya kenapa kemudian di dunia pesantren sampai-sampai seorang murid, seorang santri itu minum sisa guru. Itu bukan apa-apa, tapi hanya karena ingin mendapatkan keberkahan dan ingin mendapatkan kemanfaatan. Lalu apakah ada dalam peristiwa sejarah di masa Nabi? Ada. Bagaimana Rasulullah SAW pada saat ambil wudhu, pada saat Rasulullah SAW potong rambut, para sahabat sudah antri untuk mengambil air wudhunya, untuk mengambil potongan-potongan rambutnya. Di situ ada keberkahan. Saudara muslim, dengan kita banyak membaca, keilmuan kita akan bertambah. Tapi kita akan mendapatkan kemanfaatan melalui khidmatnya. Kita akan mendapatkan kebarokahan melalui ridho dari guru kita. 3 hal inilah yang hari ini di dunia pendidikan modern kita tidak kita jumpai. Adab, khidmat, dan keberkahan. Banyak para peserta didik hari ini hanya mengejar ilmu, hanya mengejar banyak-banyakan referensi yang dibaca. Padahal laisa bikathratit ta'lim, atau bukan karena bikathratil mudzakarah faqat, hanya banyak baca saja, tidak, tapi khidmah, barokah, karena disitulah adab berwujud dalam keseharian dari orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari dan menjadikan ilmu manfaat sehingga bisa kita bawa kelak pada saat Allah memanggil kita. Semoga Allah memberkahi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.